Kasih setia Tuhan dilanjutkan bagi orang benar. Jadi kasih setia Tuhan tidak berhenti, tapi terus dilanjutkan bagi keturunan orang benar. Ada amin? Nah, saya akan bicara firman Tuhan ini 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20, kemudian ayat 27 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara perhatikan firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Ayat 27 sampai 29. Perhatikan. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Sama-sama baca boleh, 2-3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang diberkati untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Daud adalah orang yang ditemukan oleh Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena jasa, bukan karena kebaikan daripada Daud atau apa yang dilakukan oleh Daud. Tapi memang saudara-saudara, Tuhan itu kalau pilih orang, Tuhan itu kalau suka seseorang, maka dia itu bermurah hati kepada orang tersebut. Manusia tidak bisa memprotes, sebab itu adalah kehendak Allah dan hak Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Dan Tuhan saudara-saudara mengangkat Daud menjadi orang yang bukan biasa-biasa, tapi dia menjadi orang yang sungguh-sungguh diangkat Tuhan. Dari orang yang biasa sebagai gembala kambing domba 2-3 ekor, menjadi raja yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi bagi orang yang benar. Ada amin? Tuhan kalau berjanji kepada kita, saudara dan saya harus pegang janji Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan menggenapi dalam kehidupan kita. Lambat atau cepat, pasti Dia akan menggenapi. Amin. 2023, yakin percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan segala perjanjian yang terbaik untuk kita, dan kita akan menikmati segala kasih setia Tuhan dilanjutkan bagi kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita. Mereka akan merasakan kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika saudara-saudara Daud menjadi raja, dia merasa bahwa Tuhan sudah mengangkat dia menjadi raja. Maka Daud ini menjadi orang yang ingin melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia ingin menghabiskan hidupnya sebagai seorang pemimpin itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Alkitab mencatat pada pagi hari ini saya akan bagikan saudara-saudara, kurang lebih ada 3 hal yang Daud saudara ingin lakukan, tapi dia menjadi orang yang hanya
sekedar punya rancangan, tapi itu akan dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya Daud. Nah, seperti apa janji Tuhan yang dilanjutkan bagi orang benar? Saya catat yang pertama adalah Daud menyediakan dan Salomo yang membangun bait suci untuk Tuhan. Lihat 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud ini orang yang cinta Tuhan, cinta hadirat Tuhan, sehingga ketika dia jadi raja, dia sudah tinggal di istana yang megah, sedangkan tabut perjanjian itu cuma diam di tenda. Jadi Daud punya beban, saudara, untuk bikin sesuatu bagi Tuhan. Saya yakin kalau orang diberkati, dia tidak akan tinggal diam, tapi dia ingin membalas apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupannya. Betul atau tidak, saudara? Ketika saudara diberkati, saudara tanya Tuhan, Tuhan, saya sudah diberkati, apa yang saya harus bisa buat untuk membalas kebaikan Tuhan? Nah, Daud ingin membalas kebaikan Tuhan dengan membangun bait suci untuk Tuhan. Tapi ternyata saudara, firman Tuhan berkata di ayatnya yang keempat, firman Tuhan bilang begini, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami. Ternyata Daud punya visi, Daud punya rencana, tapi misi tidak bisa dikerjakan oleh Daud. Yang mengerjakan misinya Daud adalah siapa, saudara? Salomo. Salomo lah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa melanjutkan apa yang Daud rancangkan. Dan saya mau berkata, kalau kita merancangkan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan setuju, Tuhan pasti akan sepakat, dan Tuhan akan melanjutkan apa yang kita rancangkan, yakni visi untuk Tuhan, sesuatu yang kita ingin lakukan untuk Tuhan, yakni orang-orang yang Tuhan pilih untuk melanjutkan visi tersebut. Daud tidak membangun, tapi Daud menyediakan. Saudara lihat ayatnya dari 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata ayat 12 sampai ayat 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi begini, saya dan saudara yang orang sudah lahir lebih duluan atau orang tua, itu penting saya dan saudara itu punya visi. Jadi ketika kita meninggal ada legasi atau warisan yang saya dan saudara itu wariskan. Makanya tidak heran ada banyak orang tua ketika dia sudah berusaha, dia sudah sukses, biasanya dia simpan uang banyak, beli tanah yang banyak, dia investasi yang banyak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya anak cucu yang ada di bawah dia itu menikmati apa yang sudah disediakan oleh orang tua. Jadi orang tua itu penting punya visi. Jangan ditanya, Bapak dan Mama punya visi apa? Visi kita adalah kasih sekolah mereka, tamat SMA, setelah itu ya sudah urus diri masing-masing. Jangan, visi kita
Dan yang pasti, yang paling pertama adalah kita harus buat visi untuk Tuhan. Sebab Tuhan ada di posisi yang paling utama. Saudara baca firman Tuhan, Daud tidak pernah mewariskan atau mempersiapkan kekayaan untuk Salomo. Tidak pernah. Yang Daud siapkan adalah dia mau supaya Salomo menjadi penggantinya dan menjadi orang yang bisa melanjutkan apa yang Daud rancangkan. Jadi 2023 jangan seperti orang dunia. Ditanya mau jadi apa? Mengalir aja jawabannya. Ngeflow aja seperti air mengalir. Jangan. Harus punya visi dalam kehidupan kita. Amin. Supaya ketika kita tidak bisa mengerjakan, ada orang yang Tuhan kirim untuk bisa mengerjakan. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mencetak pemimpin. Itu baru namanya pemimpin. Kalau pemimpin tidak bisa mencetak pemimpin, sehebat apapun dia akan gagal. Kenapa? Karena harus ada orang yang bisa melanjutkan kepemimpinan dia. Jadi 2023 penting saya dan saudara bikin planning. Kira-kira tahun ini apa yang saya dan saudara mau capai di tahun ini? Kerja lebih baik lagi. Uang tabungan lebih simpan lagi atau lebih banyak lagi disimpan. Jangan saudara lihat makanan enak di mana-mana makan terus, makan terus, makan terus. Itu penting. Tapi ingat, harus simpan juga uang. Boleh makan, boleh menikmati gaji saudara, tapi jangan lupa ada perencanaan yang harus kita buat. Supaya saya dan saudara tidak kecolongan. Ketika kita tidak bisa melanjutkan sesuatu, maka ada orang di bawah kita yang bisa melanjutkan hal tersebut. Lihat 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai 5. Saudara lihat di LCD saja ya. 1 Tawarik 22 ayat 2 sampai 5. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah apa? Jadi Daud ini orang yang benar-benar ditemukan Tuhan berkenan. Dia mau bikin sesuatu untuk Tuhan, bukan biasa-biasa saudara, tapi yang luar biasa. Bahasa kerennya excellent. Makanya saudara kalau melayani 2023 harus excellent. Amin. Kembangkan saudara punya spirit, saudara punya roh, biar ketika melayani ada kuasa, ada urapan Tuhan, tapi ada skill juga yang dikembangkan. Supaya saudara tambah dipercaya oleh Tuhan, tambah dipercaya oleh Tuhan, dan menjadi orang yang luar biasa. Lanjut firman Tuhan berkata, besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Tuhan tuh ada di posisi yang paling utama. 2023 ini saya mau bikin apa untuk Tuhan. Daud tahu Tuhan tidak izinkan dia untuk bangun bait suci, tapi Salomo yang Tuhan izinkan. Tapi sebelum Daud mati, Daud menyediakan segala persediaan yang bisa Daud siap, supaya itu bisa dilanjutkan oleh Salomo. Tuhan tidak berhenti di 2022 untuk saya dan saudara, tapi Tuhan akan melanjutkan kasih setianya di 2023 untuk saya dan juga saudara. Amin. Kalau ada janji Tuhan yang belum digenapi di 2022,
beriman, percaya bahwa tahun 2023 pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara mau terima berkat Tuhan, janji Tuhan di 2023? Anak-anak muda mau kuliah sukses, kerja bagus, cinta Tuhan. Berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan hargai dan Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Daud dan anak cucunya akan menjadi raja-raja. Lihat ayat 14 sampai 16, 2 Samuel pasal 7. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ini tanda kalau orang sayang, Tuhan sayang seseorang, dia salah pasti Tuhan akan pukul. Makanya firman Tuhan selalu bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Jadi kalau saudara dan saya bikin salah dan Tuhan tidak hajar tegur, mungkin kita bukan anaknya Tuhan. Orang tidak pernah gereja dari Januari sampai Desember tidak gereja. Tapi Tuhan tidak tahu tegur-tegur dia. Jawabannya adalah dia bukan anaknya Tuhan. Karena kalau dia anaknya Tuhan, 2 minggu saja tidak ke gereja, Tuhan udah bicara, lu tidak gereja minggu depan saya ketok lu. Iya. Tidak baca firman Tuhan, minggu depan saya ketok lu. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara jadi anak Tuhan, salah satu yang Tuhan sucikan adalah hati nurani kita. Hati nurani itu jadi alarm buat kita. Jadi ketika kita buat sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, hati nurani langsung bicara. Kamu salah. Kamu belum buat ini. Jadi orang kalau tidak cinta Tuhan dan Tuhan tidak cinta dia, biasa-biasa aja. Nah Tuhan janji saudara, Daud punya keturunan semua nih jadi raja-raja. Ayat 15 sampai 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Makanya orang tua kalau takut Tuhan, anak bikin salah kadang-kadang memang Tuhan ingat dia punya orang tua. Karena memang Tuhan tuh ingat jasa daripada orang tua. Lihat Tuhan menghukum orang Israel, Tuhan selalu ingat siapa? Abraham. Dia ingat, aduh Abraham nih cinta saya, takut kepada saya. Tuhan ingat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan bilang, kalau Salomo dan segala keturunanmu menyimpang daripadaku, aku akan ajar mereka. Tapi firman Tuhan bilang, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ada satu perjanjian namanya perjanjian dinasti atau perjanjian warisan keturunan. Daud dan keturunannya semua akan menjadi raja-raja. Dan sejarah kita mencatat kurang lebih ada 22 raja dari keturunan Daud. Dari Salomo sampai Sedekia. Kita lihat data sebentar. Yang hidup benar saudara ada 8. Yang hidup jahat ada berapa saudara? Lebih banyak yang benar atau jahat? Jadi kalau memang saudara ada anak pendeta yang kurang ajar, itu memang itu alkitabiah juga. Bapak boleh khotbah, bapak boleh melayani luar biasa, anak juga kurang ajar. Itu tidak heran. Yang benar 8 saja, tapi yang jahat 13. Bahkan ada satu raja keturunan daripada Daud, itu raja kelima, namanya adalah Yoram. 2 Raja-Raja 8 ayat 16 sampai 19. Saudara lihat di LCD saya baca. Dalam tahun kelima zaman Yoram, anak Ahab raja Israel, pada waktu itu Yosafat adalah raja Yehuda. Yoram anak Yosafat raja Yehuda menjadi raja.
Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan Yehuda oleh karena siapa? Karena siapa? Tuhan udah janji nah. Oleh karena Daud hambanya sesuai dengan yang dijanjikannya kepada Daud. Jadi Tuhan sudah janji di 2 Samuel 7, maka seterusnya sekalipun keturunan Daud tidak sempurna, Tuhan tetap jaga perjanjian kasih setianya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Namanya manusia pasti tidak sempurna, tapi kita yakin yang sempurna pasti akan datang. Dan satu keturunan Daud yang sempurna namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dia adalah Allah. Yeremia pasal 23 ayat 5-6, firman Tuhan mencatat begini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negerinya. Dalam samanya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Perjanjian Tuhan kepada Daud selama-lamanya. Yang lain tidak sempurna, tapi ada satu yang sempurna yang datang. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita semua ini tidak sempurna. Kita semua ini bisa bikin kesalahan, tapi saya percaya selalu ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Apalagi kita hidup di zaman anugerah hari ini, jangan main-main dengan dosa. Sebab ketika kita main-main dengan dosa, Tuhan tidak pernah pilih bulu untuk menghakimi manusia. Siapapun Tuhan akan hakimi. Kalau zaman perjanjian lama, kasih karunia tetap ada. Zaman perjanjian baru, kasih karunia pun juga tetap ada. Tapi jangan pernah mempermainkan kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau buat salah, segera minta ampun kepada Tuhan. Sebab Tuhan menjadi perantara kita, Dia yang menjadi pendamai kita untuk bisa membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang bersalah tapi bisa dibenarkan oleh Tuhan. Perjanjian Tuhan kepada Daud ini selama-lamanya. Ada satu firman yang Daud tulis, saudara, Mazmur 89 ayat 28 sampai 38. Ini data Alkitab yang saya dan saudara harus lihat. Mazmur 89 ayat 28 sampai 38. Saudara lihat di LCD, saya baca ya. Ini firman Tuhan yang diambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan taktanya seumur apa, saudara? Langit. Jadi selama langit masih ada, maka keturunan Daud akan terus berlanjut. Lanjut, firman Tuhan berkata, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Sama-sama baca, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan darimu, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan taktanya seperti matahari
di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Tepuk tangan buat Tuhan yang mulia. Dan selama langit dan bumi masih ada, maka perjanjian Tuhan pun juga tetap berlaku. Amen. Makanya saya dan saudara harus bangga punya Tuhan Yesus. Dia kalau janji sesuatu pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Orang tua cinta Tuhan supaya biar saudara punya nasib tidak berubah, tapi anak-anak punya nasib bisa berubah. Jangan paksa diri mau caleg 2024 jadi anggota dewan, tidak usah. Cukup saudara cinta Tuhan, berdoa buat anak-anak keluarga, nanti mereka yang akan diberkati Tuhan. Amen. Untuk bisa punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ada amin? Jangan paksa Tuhan. Tuhan rubah saya mau begini. Jangan saudara. Cinta Tuhan aja. Apa yang saudara sudah dipercayakan Tuhan kerjakan hari ini, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti Tuhan akan berkati keturunan yang ada di bawah kita. Yang ketiga saudara, Daud dan anak cucunya diberkati Tuhan selama-lamanya. Ayat 29 tadi sudah berkata kepada kita, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Mazmur 112 ayat 1-4. Lihat firman Tuhan berkata, Daud yang tulis, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Perkasa di sini maksudnya bukan tukang cari hal, bukan tukang berkelahi, bukan. Tapi perkasa di sini akan jadi generasi yang kuat imannya, akan jadi generasi yang cinta Tuhan. Kenapa? Karena orang tua sudah memberikan teladan. Anak cucu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saudara tahu kalau kata berkat itu berarti sudah mencakup semuanya. Masa depan baik, hidup baik-baik, semuanya Tuhan atur dengan terbaik. Dan keturunan orang benar saudara itu diberkati Tuhan luar biasa. Dan Salomo tulis, tidak heran, Amsal 4 ayat 18, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai terang benderang. Jadi Tuhan janji orang benar itu tidak turun, tapi akan apa saudara? Naik. Orang benar itu tidak jadi ekor, tapi jadi apa saudara? Kepala. Jadi saudara perlu cinta Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya 2023 hidup kita berubah. Ada amin? Mungkin saudara yang ingin punya rumah 5 kamar, sekarang baru 2 kamar, doa Tuhan kasih saya 5 kamar. Supaya kalau jemaat yang datang selamat dan hujan bisa nginap di 3 kamar yang disediakan. Kalau saudara kerja mungkin 2022 masih biasa-biasa. 2023 Tuhan akan bawa saudara dapat kepercayaan yang lebih baru lagi. Orang benar itu hidupnya tidak akan turun, selalu di bawah Tuhan naik. Sekalipun kita pun juga tidak luput dari segala kesusahan dan tantangan hidup. Tapi orang benar tidak akan pernah ada dalam lembah kekelaman selama-lamanya. Dia pasti akan melewati lembah kekelaman tersebut. Harta dan kekayaan ada dalam apa saudara? Rumahnya. Saya bukan penganut teologi sukses, tapi saya yakin orang yang cinta Tuhan hidupnya diberkati dan jadi berkat. Amin. Orang kalau cinta Tuhan tidak hutang terus. Ada orang Kristen tapi hutang terus. Tiap hari dari ini yang datang tagilah, ini yang datang tagilah. Loh kalau orang benar itu tidak saudara, sebab firman Tuhan bilang orang benar justrulah yang apa saudara? Memberi
pinjaman, bukan meminjam terus. Pinjam sekali-sekali boleh, tapi jangan pinjam di mana-mana. Sampai bumbu dapur pun juga saudara pinjam minta terus. Loh, ini anak Tuhan seperti apa sih? Yesus bilang kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Jadi orang benar pun juga bisa susah, tapi bukan susah non-stop. Hari ini susah, besok susah, lusa susah, minggu depan susah. Loh, kapan kita jadi berkat? Padahal Tuhan bilang keturunan orang benar itu akan diberkati. Harta kekayaan ada dalam apa? Rumahnya. Kekayaan yang Tuhan beri porsinya beda-beda. Tidak semua orang sama. Ada orang yang kaya rayanya minta ampun, uangnya triliun, miliaran. Saya dan saudara mungkin hanya ratusan juta atau puluhan juta. Tapi kita diberkati Tuhan. Orang benar ketika butuh sesuatu Tuhan sediakan. Bukan pinjam, bukan hutang. Giliran orang cari, saudara tutup pintu rumah, lihat dari jendela. Loh, ini orang benar seperti apa? Amin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi Daud tulis firman ini bukan teori, dia alami. Dan ketika dia sudah tua, dia melihat bahwa janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya dan keluarganya. Kalau Tuhan sudah janji diberkati, maka selama-lamanya pasti akan diberkati. Amin. Akan satu ayat Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini Daud yang tulis juga. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya apa? Meminta roti. Jadi Daud lihat dari muda sampai dia tua, orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucunya jadi pengemis. Tapi apa? Ayat 26 bilang, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan apa? Memberi. Nah, itu baru orang benar. Bilang sama kiri kanan, tahun ini beri pinjaman kalau ada yang datang minta pinjam. Dia pinjam uang, kasih. Tapi pesan, namanya pinjam harus apa? Oh iya, bukan saudara menabur. Kalau menabur beda. Saudara kasih tidak perlu minta ganti. Bahkan firman Tuhan bilang, kalau sesama orang beriman boleh kasih pinjaman tapi jangan kasih bunga. Jadi kasih pinjam tapi jangan kasih bunga. Tanya tanggal berapa ganti. Bikin materai hitam atas putih. Kalau jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya sedikit, 100-200, ya 500, tidak usah. Bilang aja kapan mau ganti, nanti telepon antar uang. Jangan saudara pinjam, saudara kabur. Di gereja lompat-lompat, aku diberkati. Iblis bilang, penipu. Iya, orang benar harus buktikan. Saudaralah yang punya belas kasihan dan memberi pinjaman. Bahkan dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Saudara mau saya dan saudara mengalami apa yang Daud dan keluarganya alami? Amin. Kalau mau mengalaminya, cinta Tuhan yang paling utama. Takut Tuhan kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Saya yakin perjanjian Tuhan bagi Daud itu kekal.
maka bagi kita pun juga perjanjiannya kekal. Sebab Tuhan tahu kita biji matanya, dan Dia pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi saya dan saudara. Saya yakin khotbah ini akan menjadi pegangan bagi kita di 2023. Beri yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan pun juga menjanjikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan berkati kita semua pagi hari ini. Amin buat firman Tuhan.